Selamat sore semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita semua baik. Kita mengucap syukur sore ini kita boleh berkumpul kembali. Mungkin tadi ada yang ibadah juga pagi atau mungkin tidak. Tapi kita sore ini kembali berkumpul bukan karena kebetulan, tapi karena memang Tuhan sudah siapkan waktu bagi kita. Amin. Amin. Mari saya mengundang kita untuk boleh bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu, boleh menerima penyertaan-Mu atas kami, atas setiap kegiatan kami Tuhan, mungkin pekerjaan kami, studi kami, usaha kami. Engkau menyertai, Engkau boleh memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan mungkin kami mengalami kejadian yang tidak enak. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tak ada nama lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami. Menaikkan pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan, ucapan syukur kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Inilah pujian kami Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus Allah. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Naikkan dengan sepenuh hati, katakan mulutku penuh. Amin. Kepadamu ya Allah. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku naikkan sembahmu, oh Tuhan. Kami berikan pujian kami naikkan sembah kami mengucap syukur Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari naikkan pujian ini. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Katakan dengan sepenuh hati, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Allah. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, oh ku hormat Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Kau Allah, Allah yang
Begitu besar pengorbanan atas kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Apa yang kami punya Tuhan, selain puji dan sembah yang kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa, agar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan, agar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Jemaat-Mu yang datang di tempat ini Tuhan, datang tidak dengan sia-sia Tuhan. Kita semua boleh pulang dengan janji yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh pulang dengan sukacita Tuhan. Kami boleh pulang dengan janji yang sudah Tuhan siapkan bagi kami, bagi keluarga kami Bapa. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan firman yang kami terima Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan. Biarlah boleh kami pakai sebagai kekuatan dalam kami boleh melangkah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sucikan, kuduskan seluruh ruangan ini Tuhan. Semua yang terlibat hanya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja Bapa. Setan, kuasa jahat yang mengganggu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah kini dan selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan shalom lagi. Boleh tegur kiri kanannya. Katakan apa ya? Mungkin kasih Allah tak berkesudahan. Nah, katakan kiri kanan, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kita naikkan pujian kita, ada kuasa di dalam Yesus kita. Karena dialah Yesus yang berkuasa selama-lamanya atas kehidupan kita. Ada kuasa. Termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama katakan namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin, pujian ini. Dialah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Siapa yang percaya bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita? Amin. Dialah Yesus, nama di atas segala nama, tiada ada yang lain. Amin. Dialah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku.
segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Katakan engkau ya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, silakan duduk. Kita mengamini pujian ini bahwa ada kuasa di dalam Yesus kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan kembali hati kita. Kita tenang sejenak. Untuk masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita terima. Kita lebih lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Menyiapkan hati kita, seluruh pikiran kita. Agar kita boleh layak menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba. Mengucap syukur Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam memuji-Mu Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan. Amin. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan mari naikkan pujianmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan mari naikkan pujianmu dan sepenuh hati. Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Banyak saudara kami yang mungkin tidak seberuntung kami Tuhan. Mereka mungkin
tidak bisa melakukan Tuhan yang seperti kami lakukan saat ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini Bapa kami menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau datang padamu Tuhan. Kami meminta Tuhan firman-Mu Tuhan untuk boleh masuk Tuhan ke dalam pikiran kami, untuk boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau siapkan Tuhan hari ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kami Tuhan. Siapkan telinga kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima dengan penuh berkat, dengan penuh iman Tuhan, tidak keluar dengan sia-sia Tuhan. Boleh kami bagian kepada keluarga kami, teman kami, saudara kami, rekan kerja kami, rekan usaha kami Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mengucap syukur sekali ya untuk sore petang hari ini karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan sehingga petang ini kita sama-sama bisa beribadah. Karena beberapa saat yang lalu, masih hari Minggu yang lalu, hari Senin yang lalu, kita masih mengumpulkan siapa yang bisa main musik ya, sampai terkumpul ya. Terus udah gitu, bukan cuman itu, sebetulnya petang ini bukan saya harusnya yang berkhotbah, sebetulnya Ibu Pendeta Rosmawati, tapi Ibu Rosmanya sakit, jadi saya menggantikan. Tapi puji Tuhan kalau ini semua bisa terlaksana dan kita bisa beribadah bersama. Dan saya merasa bersuka cita karena banyak yang hadir pada sore ini. Dan ini semua saya percaya karena penyertaan Tuhan. Saudara, keadaan ekonomi saat sekarang ini ya, di Indonesia puji Tuhan masih tidak terlalu berdampak negatif ya. Tapi di beberapa tempat, di beberapa negara, ekonomi terasa sangat berat. Dan ini semua tentu membuat kita sebagai orang tua ya, itu khawatir kalau zaman sekarang aja udah seperti ini ekonominya ya, apalagi nanti di zaman anak-anak kita. Nah kalau saya katakan apalagi nanti di generasi Z, pasti lebih sulit saya kira ya. Generasi Z itu adalah anak-anak yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Sekarang umurnya sekitar 9 sampai 24 tahun. Para orang tua mengkhawatirkan kehidupan anak-anaknya kelak tuh seperti apa ya gitu. Terus kayaknya anak-anak yang sekarang itu, karena anak generasi Z itu belum kepikir gitu. Nanti kesulitannya kayak apa ya gitu. Saya generasi baby boomer. Waduh, ketahuan deh umurnya. Lebih tua dari Ibu Ina yang ada di sini ya. Nah saya ini merasakan gimana dulu main bancakan ya, itu manual sekali main, itu masih analog sekali, batu disusun, kita sembunyi beneran. Sekarang semua digital. Saya tuh merasakan itu, dulu masih main engklek, main tali itu, terus nanti anak-anak sekarang apa sih main engklek gitu ya. Saya pernah di satu sekolah itu diperbarui, terus ada gambar itu loh. Kalau kita dulu ngomongnya Sonda School, engklek yang kayak kapal gitu ada ya. Nah semua pasti tahu. Terus udah gitu saya lihat itu, terus saya engklek di situ. Ada anak SD situ. Tante kok bisa? Tante kok tahu gitu ya. Sekolah itu sedang membangun kembali permainan anak-anak zaman dulu yang memang itu baik buat latih fisik ya. Anak-anak sekarang duduk HP gitu ya. Mesti pakai kecil-kecil udah pakai kacamata yang anti blue, sinar biru. Itu anti gitu ya. Nah, kalau zaman dulu saya enggak mikir-mikir itu. Terus kalau saya bilang, ya anak-anak sekarang generasi Z belum tahu lah ke depan itu apa. Terus anak saya yang paling kecil, udah kok mah, udah tahu. Biasa anak-anak gitu ya, kayaknya paling tahu sendiri gitu. Orang lain belum tahu, jangan dianggap aku tuh nggak tahu. Aku udah lulus,
Udah lulus S1 aku udah tahu banyak. Ya biasa ya, karena belum ngejalanin kehidupan gitu ya. Tapi saya lihat beberapa orang tua sempat ngobrol-ngobrol ya. Nanti zamannya anak-anak kita gimana ya? Terus beberapa nggak usah nunggu zaman anak-anak kita. Zaman kita sekarang aja udah susah gitu ya. Ya, banyak sekali kekhawatiran yang timbul karena masalah-masalah seperti ini. Tapi untung kita punya Bapa di surga. Kita punya pencipta langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kita, karena kita ini orang-orang percaya, karena kita ini anak-anak Tuhan, kita bisa mengandalkan dia. Dia akan menolong kita. Karena dia itu adalah memang tempat perlindungan kita gitu. Kita boleh minta tolong kepada dia. Tapi seperti apa sih dia akan menolong kita? Kita mau baca ya. Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Nah, ini adalah doa Daud. Pada waktu Daud memanjatkan doa ini, dia adalah seorang raja. Gunung batu yang tinggi itu merupakan tempat perlindungan di saat perang. Kalau orang berperang, tempat perlindungan yang tinggi itu dia lebih tinggi dari musuh-musuhnya. Sehingga itu menjadi tempat perlindungan. Itu gambaran dari gunung batu yang tinggi. Daud mengetahui bahwa hidupnya itu selalu dikurung oleh musuh-musuhnya ya. Kita tahu perjalanan Raja Daud itu bagaimana dia harus berperang melawan bangsa-bangsa yang ingin merebut tanah tanah yang diduduki oleh bangsa Israel ya. Tapi Daud juga merebut tanah-tanah lain gitu ya. Sehingga Daud tahu bahwa kehidupannya dipenuhi atau dikurung oleh musuh-musuhnya. Kita sekarang punya musuh-musuh yang tidak kelihatan. Bukan musuh yang sengaja berperang, tapi musuh kita adalah hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita, aduh nanti masalahnya ini, tiba-tiba kena tipu, kita tiba-tiba dihack WA-nya gitu ya. Kemarin salah satu pelayan Tuhan di sini IG-nya dihack. Jadi ada link yang dibagikan, ketika link itu diklik langsung IG-nya itu tidak bisa dibuka oleh orang yang ngeklik itu, terus bisa berhubungan dengan yang ngirim link itu, lalu memakai nama dari pengerja di kita, minta uang. Ternyata karena teman baik, gak tanya dulu lewat WA, jadi ngobrol lewat IG, transfer 400, yang satunya transfer 300. Nah waktu ada yang banyak telepon jadi heran, si pemilik IG ini heran kenapa begini ya. Tapi ternyata dalam 2 jam sudah banyak orang yang tertipu. Karena si pelayan Tuhan ini yang IG-nya dihack ini baik, saudara punya teman banyak gitu. Jadi orang percaya sama dia. Tapi puji Tuhan dilaporkan dan sebagainya, akhirnya itu bisa teratasi. Nah saudara, Daud itu tahu musuh-musuhnya di sekelilingnya dia gitu. Tapi dia punya dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Daud mengatakan bahwa engkau yaitu Tuhan adalah menara yang kuat, tempat perlindungan yang kuat. Ya. Tempat perlindungan yang kuat ini kalau menara itu ada di benteng-benteng kota. Jadi kalau kota atau kerajaan gitu dikelilingi oleh benteng. Nah di setiap bagian, beberapa bagian ada menara, beberapa bagian ada menara gitu ya. Kenapa sih kok menara yang kuat ini disebut gambaran Daud, Tuhan bagi Daud? Kita baca dari Mazmur 59 ayat 10. Mazmur 59 ayat 10. Ya kekuatanku,
Aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allah adalah kota bentengku. Kalau dalam peperangan, benteng itu merupakan satu tempat atau satu dinding perlindungan yang kuat. Ya, nanti saya ceritakan kenapa sih kok disebut begitu. Tapi apa sih, kenapa benteng itu ada menara-menaranya di sekelilingnya? Itu buat apa? Kok Daud sampai kepikir bahwa itu Allah, menara itu tidak dapat terkalahkan gitu ya. Coba kita baca Hakim-Hakim 9 ayat 51 sampai 53. Hakim-Hakim 9 ayat 51 sampai 53. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Nah, coba kita lihat contoh menara. Ada gambarnya. Nah, ini sebetulnya kota Yerusalem ya. Kota ini dikelilingi oleh benteng. Kalau kita lihat itu ada benteng ya. Ini tuh benteng-benteng. Nah, yang ada relung-relungnya. Di atasnya itu selalu ada penjaga-penjaga. Lalu ada menara-menara. Ada menara-menara, kalau kita lihatnya ini ada menara yang tinggi. Ini sebetulnya di sebelah sininya ada menara, di sebelah situnya ada menara ya. Menara-menara itu merupakan menara jaga gitu. Menara ini tuh gambaran kekuatan bagi sebuah kota atau sebuah kerajaan. Kalaupun benteng bisa ditembus oleh musuh, tapi biasanya orang yang lari ke menara itu akan selamat. Nah, ayat tadi menggambarkan seperti ini. Abimelek beserta dengan pasukannya berhasil menembus kota Sikem, berhasil menembus kota Tebes. Kota Tebes ini adalah sebuah kota yang ada bentengnya, tapi berhasil dibobol. Pasukan dan pemimpin peperangan itu yaitu Abimelek berhasil menerobos masuk ke kota, tapi di tengah kota ada menara. Ketika orang-orang tahu ada bahaya perang, ada pasukan-pasukan yang melawan, semua lari ke menara itu. Ketika naik sampai ke menara, lalu berusaha ditutup pintunya. Tapi Abimelek berhasil menerobos pintu itu dirusak, lalu dia naik. Kalau saudara bisa bayangkan, mungkin kalau saudara yang pernah ke menara mana ya, misalnya di gereja katedral, saya kan pernah suka naik-naik gitu ya. Di gereja katedral itu ada menara tinggi yang di atasnya ada loncengnya. Itu di bawahnya tuh ada tangga putar bisa sampai ke menara. Saya tuh pernah ke sana bukan karena saya nakal loh saudara, tapi karena saya lagi survei gitu ya. Saya sebagai arsitek lagi survei waktu itu. Saya lihat asik juga nih naik sampai tinggi gitu. Nah, ini tuh adalah gambaran ketika si rakyat-rakyat laki-laki perempuan naik ke menara karena mencari perlindungan. Nah, Abimelek berhasil menerobos pintu menara. Tapi karena itu tangga, kan kalau tangga itu di tengahnya ada lubang. Nah, ada perempuan yang berhasil melemparkan batu kilangan ke kepalanya. Jadi matilah pemimpin itu. Jadi walaupun bentengnya sudah diterobos, tapi tetap menara itu tidak hancur dan dari menara itu terjadilah kemenangan bagi kota Tebes. Karena Abimelek mati, seluruh pasukannya mundur. Dari menara itu, kota yang sudah hancur, sudah karena akibat perang bisa kembali dibangun sampai terjadi kota yang kembali gitu ya, dipulihkan. Itu gunanya menara peperangan. Tapi bagaimana sih strategi itu dilakukan sehingga menara itu menjadi kunci perlindungan dari sebuah kota. Menara yang diletakkan berkeliling itu selalu ada penjaganya. Penjaga itu lihat di menara tinggi-tinggi itu ngelihat ke jauh. Sekeliling kota itu dilihat oleh penjaga ini. Ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan di sana, misalnya ada musuh, langsung penjaga menara bilang sama pasukan yang di benteng, pasukan, siap-siap. Di situ ada
orang-orang yang mencurigakan. Kelihatannya ada orang yang mau menerobos kota kita, menyerang kota kita. Kepala menara ngomong sama pasukan yang di benteng. Memberi tanda bahaya. Tanda bahaya itu membuat pasukan yang di benteng berjaga-jaga. Terus kalau udah berjaga-jaga, si kepala menara lihat lagi, ternyata betul serombongan pasukan untuk menyerang. Lalu disampaikan lagi ke bentengnya, hei siap-siap ya, kita juga akan menyerang. Membuat pasukan di benteng itu akan bersiap-siap ketika ada musuh dari arah keliling benteng itu, orang yang di benteng siap-siap, kalau zaman dulu dengan panah, dengan batu, dengan tombak gitu ya. Semua menyerang musuh itu dari benteng. Karena lebih atas, musuh kan larinya kan di bawah. Semua bisa kelihatan, diserang sampai ke yang dekat-dekat benteng. Kenapa sih kok ada kotak gitu ya? Ada yang ada dinding tinggi lalu rendah. Itu buat sembunyi. Jadi kalau misalnya ada yang datang, ada lawan yang datang, begini dia lihat ke bagian dinding yang rendah dipanah, terus dia sembunyi di bagian yang tinggi. Kalau saudara yang suka lihat film Kolosal pasti tahu ya, mekanismenya bagaimana sebuah benteng, bagaimana sebuah menara dapat menyelamatkan sebuah kota. Nah, jadi penggambaran penjaga di menara itu sangat tepat sebagai penjagaan dari Tuhan. Itu Daud menggambarkan bahwa menara yang kuat itu adalah Tuhan. Kalaupun bentengnya berhasil dibobol, menaranya tetap kuat. Menaranya tidak terkalahkan. Kita mau baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, ini adalah nyanyian Daud. Penjaga menara tidak pernah boleh tertidur. Penjaga menara ada shiftnya 24 jam. Harus melihat terus. Demikian juga pasukan di benteng-benteng itu harus terus terjaga. Nah, Daud tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Daud sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga 24 jam. Itu sebabnya dia mengatakan hanya Engkau Tuhan. Engkau adalah menara yang kuat. Kita tahu ya, sekarang kita tahu Tuhan itu penjaga yang kuat. Tuhan itu menara perlindungan kita. Tuhan itu tempat kita berlindung. Tapi masalahnya, apakah ketika Tuhan menyampaikan tanda bahaya, kita mengerti tanda itu dari Tuhan? Ya, kalau orang penjaga menara itu lihat dia udah punya tanda, misalnya ini tretet gitu. Kalau satu tiupan seperti itu si orang-orang yang di benteng udah tahu harus gimana. Tapi kalau udah tiupannya panjang misalnya harus gimana. Tanda bahayanya itu udah janjian antara penjaga menara dengan pasukan yang di benteng. Tuhan selalu memberi tanda kepada kita karena dia tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Tapi masalahnya kita ini apakah ngerti ketika Tuhan menyampaikan tanda bahaya kepada kita, kepada gereja, kepada gembala dan tim pelayannya gitu ya, kepada anak-anak Tuhan, apakah kita mengerti? Oh, ini Tuhan sedang memberi tanda bahaya nih, kita harus begini. Atau kita nggak nyadar. Udah dikasih tahu sama Tuhan, tapi tetap gak nyadar gitu ya. Nah, gereja harus tahu bahwa apa saja sih sebetulnya yang menjadi bahaya bagi umat Tuhan. Ya, saya sebagai gembala selalu berdoa, berusaha berdoa, bertanya kepada Tuhan, meminta agar setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dilindungi Tuhan.
Lalu saya doakan setiap jemaat, lalu saya minta perlindungan dia. Tuhan, kalau ada seseorang yang mengalami kesusahan atau apa, Bu, ya saya ini dikasih tahu. Supaya saya ini bisa memberitahu kepada jemaat yang bersangkutan gitu ya. Nah, kenapa sih gereja ini, saudara kenapa sih bergereja? Kalau saudara bergereja, dan gereja saudara tidak bisa memberi perlindungan kepada saudara sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia, buat apa saudara bergereja gitu ya. Saya berpikir gini, selama pandemi nih, terus apa sih fungsi gereja? Lawong jemaat nggak boleh datang ke gereja, nggak boleh beribadah. Jadi gereja fungsinya buat apa gitu ya. Tapi memang Tuhan menitipkan sebuah gereja atau jemaat-jemaatnya kepada gereja sebetulnya. Kita mau baca dulu atau saya akan bacakan ya bahwa di Mika 4 ayat 8 dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Nah, dalam hal ini menara kawanan domba itu maksud Tuhan adalah gereja Tuhan ya. Maksud Tuhan adalah gereja yang menaungi jemaat-jemaat Tuhan. Jadi dari Tuhan ada tanda bahaya. Gereja ngerti gak sih tanda bahaya itu tuh dari Tuhan tuh bentuknya kayak apa? Gereja harus tahu supaya jemaat-jemaat yang di dalam gereja yang Tuhan percayakan juga terhindar dari bahaya. Contoh waktu pandemi. Ketika diumumkan oleh pemerintah lockdown. Nah, gereja ini harus tahu firman Tuhan. Bahwa pemerintah itu bisa menjadi wakil dari Tuhan untuk melindungi jemaatnya. Jadi kita harus mau gak mau harus ikut lockdown. Gereja diberitahu oleh Tuhan jangan beribadah ketemu, lebih baik beribadah online. Walaupun waktu itu kita belum bisa karena tiba-tiba dan kita belum siap. Tapi jemaat gak boleh datang ke gereja kata Tuhan. Sesuai dengan aturan pemerintah. Lalu saya harus menyampaikan, jemaat di rumah aja ya, lockdown ya, nanti saya kirim firman Tuhan. Kalau saudara tahu awal-awal firman Tuhan dari gereja kita ya, saya cuman khotbah, terus di YouTube itu cuman kayak gini nih, kayak gini tulisannya. Hitam ada tulisan ayat, terus kalau saya ngomong ayatnya nggak ganti-ganti gitu aja terus. Jadi suara saya jelek sekali, udah kok jelek ya, coba kita pakai HP. Terus saya khotbah pakai HP, Pak Stephen di sebelah, Pak Stephen baca ayat, saya yang khotbah gitu. Katanya orang-orang, Bu masa Pak Stephen disetrap suruh duduk. Kalau saya lagi khotbah dia diem aja itu, kok jelek juga ya, gimana caranya? Tapi Tuhan itu menolong. Dulu kita pelayan-pelayannya tuh semua hampir sebaya dengan saya yang gaptek gitu. Tuhan kasih anak-anak muda yang ngerti. Tante gini aja gak ngerti gitu ya. Terus udah gitu puji Tuhan. Kan Tuhan bilang aku menara yang kuat. Coba kamu sebagai gereja dengarkan tanda bahaya. Iya Tuhan. Nah berhenti. Jangan ada kumpul-kumpul di gereja. Terus gimana Tuhan? Nih aku kasih jalan, aku kirim ya anak-anak muda. Kalau orang-orang tua apalagi gak boleh keluar rumah kan pada waktu itu ya. Tapi anak-anak muda masih diberi kekuatan untuk datang. Akhirnya diperbaiki sampai sekarang. Nah Tuhan memberitahu kepada gereja. Gereja memberitahu kepada jemaat. Berjaga-jagalah gitu ya. Jangan pergi-pergi. Udah gitu gimana caranya supaya jemaat terlindungi dari COVID? Saya cari tahu gitu, saya dimasukin ke grup WA Kill COVID Kota Bandung. Saya tiap hari ngeliatin, udah ada nih untuk 60 tahun saya WA. Kamu ini ya vaksin di grup. Ayo vaksin tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu untuk umur 60 ke atas. Terus udah gitu saya juga ajak teman-teman yang udah, saya waktu itu umurnya 58. Saya bilang 59, gak boleh Bu 60.
Oh nggak boleh, ya udah. Masa ya boleh 59? Iya betul. Memang sih saya baru mau 59 itu kan waktu itu gitu. Terus udah gitu yang udah boleh duluan dah gitu. Terus saya tungguin terus. Nah, sekarang giliran 59 sampai 60 boleh. Oh, boleh saya vaksin. Lalu kapan ini yang di bawah dari itu? Begitu ada saya, Ron, semua anak-anak muda ya, Bernard, semua ayo pergi ke mana tuh waktu itu ya? Bejubel sekali orang yang mau vaksin itu. Waduh, saya ini mau vaksin apa kena vaksin, kena COVID nanti ya. Terus anak-anak muda harus ke sana, umur berapa sih? 18 ke atas gitu waktu itu. Vaksin, itu tugas saya. Mencari tahu di mana ada vaksin untuk supaya domba-domba atau jemaat yang Tuhan percayakan terlindungi dari COVID. Udah gitu lewat. Udah lewat, sekarang udah pandemi kata Tuhan. Udah jadi endemi, udah lewat pandeminya. Ayo jemaat datang ke gereja. Duh, saudara tahu susahnya setengah mati. Suruh datang itu susah. Bu, saya lewat streaming aja ya. Lah, saya itu ngadain streaming itu sebetulnya bukan buat jemaat yang di Bandung. Karena selama pandemi ada teman-teman saya ada di Bali, di mana gitu ya. Kayaknya dia dulunya gak pernah ke gereja. Pandemi, udah mulai dekat dengan kematian. Kalau aku COVID nanti gimana gitu ya. Terus udah gitu, Mia kan kamu masih gereja-gereja gitu kan. Mereka, iyalah masih. Ada link khotbah gak link ibadah ada. Terus saya kirim, iya, udah ya. Terus saya pikir apa didengerin atau enggak ya. Dia WA satu kali. Mia minta link dong katanya gitu. Emang aku udah subscribe, tapi tetap nggak kekirim, nggak ada tuh kirim. Berarti benar dia ngikuti ibadah kita kan. Nah maksud saya ibadah live streamingnya itu untuk orang-orang yang terlanjur udah gabung ke kita tapi di luar kota. Orang-orang yang di Bandung Tuhan bilang apa? Datang ke gereja. Jadi saya harus sampaikan orang-orang atau jemaat yang tidak mau datang atau ibadah di gereja adalah jemaat yang tidak menjalankan firman Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Nah kenapa sih Ibu Mia ngomongnya kayak gitu gak enak. Itu bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan. Saya cuman menyampaikan aja karena Tuhan bilang nih Mia, tanda sekarang ya. Tandanya adalah orang harus beribadah. Karena ini masanya mulai memasuki masa yang sukar. Gereja ngasih tahu, ayo ibadah supaya imannya kuat. Supaya dapat perlindungan dari Tuhan. Gimana caranya? Ya kalau kita datang ke gereja dengerin firman Tuhan, kita beribadah, kan ada firman Tuhan yang disampaikan. Nah kamu jangan berbuat gini, jangan utang. Terus udah gitu, ini kan lagi susah. Terus saya dapat SMS, tinggal bawa BPKB, maka segera cair gitu. Itu mah tipuan, bukan kayak gitu, itu nggak boleh gitu. Terus tapi kan ini saya nggak minta, tiba-tiba ada yang nyamperin, iyalah banyak yang tipuan-tipuan kayak gitu ya. Jangan, kalau misalnya tidak berhutang, datang berdoa, kita ngobrol. Siapa tahu ada temen yang sama-sama membutuhkan orang yang kerja. Jadi kamu bisa kerja di situ kan, jadi ada jalan keluar. Kalau nggak pernah datang ibadah, nggak pernah tahu firman Tuhan, tiba-tiba utang ini, jadinya banyak utangnya. Terus pusing, udahnya bayarnya gimana? Pusing. Nah itu sebabnya Tuhan bilang ini tanda bahaya ya kata Tuhan. Kasih tahu sama jemaatmu, ini tuh zamannya udah zaman sukar. Ayo datang supaya tahu yang boleh dilakukan ini, yang gak boleh dilakukan itu ya. Jadi saudara, ada gereja yang dapat melakukan perannya dengan baik, yaitu gereja yang gembalanya dan timnya dapat melindungi jemaat-jemaatnya dari tipuan-tipuan yang kayak gitu. Dapat melindungi jemaat-jemaatnya secara jasmani dan secara rohani. Itu tuh fungsi dari gereja, itu adalah pasukan yang dibenteng. Menaranya
orang yang di menara kasih tahu sama yang di pasukan yang di benteng. Pasukan yang di benteng itu adalah gembala dan tim di sebuah gereja. Lalu memberitahu kemana? Ke jemaatnya. Jemaatnya itu siapa? Rakyat yang di dalam benteng itu adalah jemaat. Ketika pasukan itu berperang, rakyat langsung tahu, oh ini bersiap siaga ya, kita harus berlindung. Nah saudara, tapi ada juga gereja yang tidak memberikan perlindungan. Selama COVID juga ada gereja yang, apa COVID? Gak ada COVID. Sini, peluk saya, gak akan kena COVID. Aduh saudara, udah dibilangin sama pemerintah, jangan ibadah. Tahu gak, kalau gak ibadah kan kurang persembahan, jangan keras-keras. Kurang persembahan gitu ya. Loh Tuhan bisa mencukupkan gitu loh. Terus udah gitu ada yang gak ada itu COVID. Kita beriman tidak kena COVID. Kena juga saudara. Karena itu memang bukan, jadi iman itu harus dengan hikmat. Gak bisa iman semau-maunya. Nanti aku beriman, aku bisa kawin lagi. Terus kawin lagi, bisa sih tapi melanggar firman Tuhan gitu ya. Nah jadi kita tuh kalau iman juga iman yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Bukan iman yang sesuai dengan maunya kita. Terus itu Yusuf seneng katanya gitu, boleh? Enggak boleh, enggak boleh lah, itu hanya contoh ya. Nah terus coba kita lihat. Harusnya jemaat itu mau mendengarkan apa yang diserukan oleh gembala dan timnya ya. Pendeta-pendeta melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat, harusnya gitu. Bagaimana nasib dengan orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana nasib dengan orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan? Kita baca. Hakim-Hakim 9 ayat 46 dan 49. Hakim-Hakim 9 ayat 46 dan 49. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikhem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikhem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Nah, ayat di atas adalah menggambarkan sebuah peristiwa di kota Sikhem. Abimelek dan pasukannya bukan cuma menyerang Tebes, tapi sebelumnya menyerang Sikhem. Sikhem ini ketika diserang penduduk-penduduknya masuk ke lorong-lorong di bawah kuil. Nah sebetulnya sudah ada aturan bahwa kalau ada perang gak boleh masuk ke lorong bawah, harusnya naik ke menara. Itu sudah ada aturan diajarkan oleh pasukan perang. Seharusnya mereka jangan masuk ke bawah atau ke lorong di bawah kuil. Kalau ke lorong di bawah kuil musuh ada di atas. Lalu Abimelek ngajakin pasukan, yuk kita nebang pohon, bawalah kayu. Lalu seluruh di atas liang itu dibikin kayu dibakar. Matilah orang yang di bawahnya. Asapnya masuk ke bawah, panasnya luar biasa. Matilah. Jadi orang-orang yang tidak mendengarkan aturan, orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau mendengarkan sebuah peringatan dari sebuah gereja di mana dia ada di situ, bisa mati rohani saudara. Ini adalah satu gambaran di mana mereka kekeh, gak mau naik ke menara, aku mau berlindung di bawahnya kuil. Masuk ke liang, matilah kau, katanya gitu. Itu firman Tuhan yang ngomong ya, bukan saya. Jadi kalau kita ada di sebuah gereja, gereja dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita. Berita yang akan menyelamatkan semua jemaatnya yang mau mendengar. Karena berita itu tentang firman Tuhan. Berita itu disampaikan melalui doa, dalam persekutuan doa, bukan mau-maunya sendiri. Dan berita yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab ya. Bukan sembarang harus beriman. Ayo kita tidak usah takut, COVID tidak ada.
sama matilah kau, katanya gitu. Jadi saya tuh waktu ya udahlah Tuhan, yang penting mah saya mah ya kumpulan jemaatnya segini ya Tuhan, tolong ya supaya jemaat di sini tuh nurut sama Tuhan gitu. Nurut, dikasih tahu jangan pergi-pergi, di rumah aja. Bosen tetap di rumah. Sekarang udah kebanyakan di rumah, pergi ke gereja. Males di rumah, aduh susah ya. Nah puji Tuhan di sini nggak ada ya, di luar sana banyak, di gereja ini semua nurut-nurut sama gembala dan timnya ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita semua mau mengandalkan menara yang kuat, yaitu Tuhan kita. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita yang selamat, kita yang untung. Dalam kehidupan di dunia ini kita diluputkan dari hal-hal buruk. Artinya hal-hal buruk yang kena tipu lah, atau misalnya kecelakaan yang gak seharusnya. Saya tuh sering gini, kalau pergi keluar kota, saya kan bisa nyetir. Jadi kalau mobil udah jalannya, oh ini udah lebih nih, udah lebih, udah 110. Tahu gak, bolehnya kan 80. Bu, kelamaan 80. Di jalan tol 80, baca. Terus udah gitu, iya. Terus udah gitu saya ketiduran. Terus asisten saya bilang, Ibu Mia lagi tidur, ayo kita 120. Nah itu melanggar. Kalau kita udah 80 masih tetap celaka, itu seizin Tuhan. Tapi kalau disuruhnya 80 maksimal, tapi kita 120 celaka, salah sendiri. Kenapa gak nurut? Nurut aja gampang kok ya. Cuman tinggal angkat sedikit gasnya, udah kan 80. Ya udahlah, ngantuk pinggir, tidur aja. 80 lagi gitu. Nah saudara, kita sebagai orang tua, kita duluan nurut sama firman Tuhan. Kita duluan jadi teladan. Nanti anak-anak kita nurut sama kita. Kamu sekarang belajar. Nanti kamu udah waktunya kamu dewasa, karena kamu sekarang belajar, kamu punya bekal untuk kamu bisa kerja. Gitu. Atau misalnya sekarang kamu punyanya apa? Oh kamu senangnya apa? Masak. Oke, sekarang latihan masak sampai enak. Bikin pastry yang bagus gitu. Nanti kamu bisa jualan dari situ. Kan enak. Pas nanti saya udah tua gitu ya. Saya cuma lihat anak-anak saya, semua udah mandiri. Tuhan selesai tugas saya. Enak kan? Pergi ke rumah Bapak. Iya kan? Nah, tapi supaya mencapai itu kita sebagai orang tua harus meneladani. Kalau kitanya juga males datang ke gereja, gak mau dengar firman Tuhan, gak mau dengar nasihat dari gembala dan timnya gitu ya. Gak mau dengar apalagi nasihat baca Alkitab. Duh ngantuk, baru juga 1 pasal udah ngantuk. Jangan saudara, coba deh, dicoba. Sehari 1 pasal aja coba. Nanti saudara bisa, oh ada toh ayat ini. Saya ngobrol Alkitab. Saya tanya, tahu nggak di Alkitab ada tanda huruf T? Saudara tahu nggak? Di Alkitab ada tanda huruf T. Hah, apa itu tante? Katanya gitu. Baca di Alkitab, saudara boleh dengerin ya. Itu adalah bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja kita untuk memperlengkapi jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini supaya tahu apa sih tanda T. Kenapa sih di Alkitab manusia itu harus ada tanda T? Apa sih tanda T itu? Gunanya apa? Saudara dengar sendiri ya. Jadi saudara kembali ke firman Tuhan. Kalau kita menjadi teladan, dari sekarang kita ajak anak-anak kita, apalagi yang generasi alfa. Generasi alfa itu yang umurnya lahir setelah 2012, masih kecil-kecil. Kita ajak doa, kita ajak baca firman Tuhan, gak usah 1 pasal, mami lama sekali sih udah keburu tidur. Gak usah, 2 ayat aja gitu ya. Kita ajak, tapi mereka terbiasa. Maka mereka akan terbiasa nantinya untuk
datang kepada menara yang kuat, datang kepada Tuhan ketika mereka punya masalah. Amin. Mari kita semua satukan hati, kita mau katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin Tuhan. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bangkit berdiri, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Sejauh langit Haleluya, dari bumi, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Kita mau katakan kepada Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Sembah Dia, amin, katakan. Begitu Kami percaya besarnya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, kekuatanku, tiada Allah lain selain Engkau. Kaulah Tuhan, Amin. kekuatanku, sukacitaku. Katakan lagi bersama-sama, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, hanya Engkau menara yang kuat dalam kehidupan kami. Kami tahu kami dapat berlindung hanya kepadamu Tuhan. Engkau menjagai kami 24 jam Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami yang mungkin terasa berat Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat mengatasi segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong setiap jemaat-Mu yang sore hari ini datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menolong setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam mereka mengatasi segala masalah yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya tangan-Mu yang berlobang paku sanggup menuntun setiap jemaat-Mu menuju kepada perbaikan kehidupan, menuju kepada pemecahan masalah Tuhan. Kami percaya Engkau setia mengiring kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, termasuk hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada petang malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya kita semua diberkati, amin. Kita masuk dalam pengumuman untuk hari ini. Untuk Selasa 27 September 2022 ada persekutuan doa puasa pukul 18 atau 6 sore menjelang malam secara onsite dengan prokes juga. Dan online juga streaming YouTube dan Zoom. Untuk persekutuan doa puasa akan dilayani oleh Pendeta Lana Harumia. Lalu Kamis 29 akan diadakan seperti tadi sudah disampaikan pada saat firman ngobral. Ngobrol ya, ada typo dikit, ngobrol Alkitab. Jadi untuk penambahan ilmu kita ya. Jadi pada saat nanti ada siapa yang tahu gitu ya. Temanya apakah di sorga ada free will? Mungkin nanti penasaran, kita tunggu hari Kamis sih. Jadi semuanya harus ikut ya. Kalau waktunya bisa, puji nama Tuhan. Untuk Minggu 2 Oktober, minggu depan akan ada ibadah raya seperti biasa. Untuk pagi pukul 10 akan dilayani secara onsite. Prokes tetap kita utamakan dan juga secara streaming YouTube akan dilayani oleh Pendeta Lana. Jadi sama dengan yang tadi hari Selasa. Sore seperti saat ini, minggu depan juga ada untuk ibadah sore pukul 17 atau 5 sore secara onsite prokes, jadi tidak ada secara streaming ya, jadi hanya di tempat ini saja. Untuk pagi maupun sore disertai dengan perjamuan kudus, jadi di awal bulan akan ada perjamuan kudus. Dan juga memberikan persembahan persepuluhan. Mungkin itu saja pengumuman hari ini. Satu lagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 secara onsite prokes dan juga atau Zoom.
dan akan dilayani oleh Kak Rosma untuk cerita di sekolah minggu. Juga untuk minggu ini ada yang berulang tahun. Untuk pertama untuk saudara Nathanael 19 September. Ada? Oh tadi pagi. Lalu yang kedua kepada keluarga Tanto. Oh atas kelahiran berarti ini berita sukacita ya. Lahir tanggal 23 September. Alina Septiani. Perempuan berarti ya. Puji nama Tuhan. Ada keluarganya Alena tidak ada? Tidak ada, oke. Kalau begitu kita akan masuk di dalam persembahan, persepuluhan juga. Mari kita sama-sama. Oh yang belum mengambil yang mempunyai amplop boleh ngambil di belakang. Sambil kita menaikkan persembahan kita, naikkan pujian kita. Kita kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Saya undang untuk bangkit berdiri, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan setiap nasihat dari firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus membangun diri kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya Engkau-lah menara kami, benteng perlindungan kami di dalam segala kesulitan hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong dan juru selamat bagi kami. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan dia hikmat kekuatan dari Tuhan untuk memimpin gereja ini sebagai gembala sidang yang ada.
Berkati teman-teman kami tim yang sudah melayani. Tuhan pakai tim ini menjadi satu tim yang solid, yang kuat, yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tambah-tambahkan karunia dan talenta dalam hidup mereka. Biar apa yang kami miliki Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada kebanggaan untuk pribadi kami. Kebanggaan kami hanya karena Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan, yang sudah datang beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Mereka datang dengan berbagai macam persoalan, tapi kami percaya Tuhanlah jawaban bagi pergumulan hidup kami. Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada. Apapun pergumulan hidup mereka, mari Tuhan bantu dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih berkati yang sudah memberikan korban persembahan. Kami percaya kecil besar nilainya sama di mata Tuhan. Tuhan yang membalas berkat bagi kami semua sudah memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kembali kami doakan Tuhan buat yang berhari ulang tahun. Tuhan yang memberkati Nael Tuhan. Di masa muda dia, Tuhan pakai anak ini untuk bisa melayani Tuhan. Berkati juga keluarga Pak Tanto Tuhan. Kelahiran putri mereka. Ketambahan satu anggota keluarga dalam keluarga jemaat ini. Tuhan yang jaga lindungi keluarga ini dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dan untuk itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat sore menjelang malam semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkaulah yang di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku.